Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila. Kita ketemu lagi di Psikologi Perkembangan untuk pertemuan ke-8 ini membahas tentang remaja dari perkembangan fisik dan kognitifnya. Untuk perkembangan remaja dari sisi sosio-emosinya akan dibahas di pertemuan berikut. Hari ini materinya adalah tentang definisi remaja, perkembangan fisik remaja, dan perkembangan kognitif remaja. Kita mulai dari definisi remaja. Ketika kita mempelajari sesuatu, kita harus tahu tujuan dan manfaat mempelajari hal tersebut. Ya, salah satunya kita mempelajari remaja itu berarti mungkin tujuannya dalam mempelajari diri sendiri, karena sebagian besar dari kalian itu adalah di tahap perkembangan remaja, atau mempelajari tahap perkembangan adik gitu ya, pasangan, mempelajari perkembangan nanti mungkin anak kalian, atau kalian skripsi biasanya banyak yang mengambil topik tentang remaja. Terus juga atau nanti jadi di lingkungan pekerjaan jadi konselor peserta didik, itu kebanyakan anak SMP, SMA atau kuliahan, remaja, atau jadi asisten psikolog, bahkan psikolog juga banyak sekali menangani kasus-kasus remaja. Jadi materi pada pertemuan ini sangat bermanfaat ya. Nah, kamu remaja atau bukan sih gitu ya? Kalau iya kenapa? Kalau bukan kenapa? Nah ini saya ambil contoh remaja adalah yang jadi Maria di Imperfect ya. Dan selanjutnya ini juga ada anaknya David Beckham, Romeo Beckham. Ini usianya 19 tahun. Nah, kenapa kamu remaja? Kalau kamu menurut kamu remaja adalah kenapa sih remaja adalah apa? Gitu. Ciri-cirinya kayak gimana gitu ya. Ini kita akan bahas. Nah, ternyata remaja adalah tahapan peralihan dari masa anak-anak ke dewasa. Jadi dia bukan lagi anak-anak, tapi belum dewasa. Kalau kata Britney Spears tuh I'm not a girl, not yet a woman gitu ya. Dan pada berdasarkan Erikson gitu, remaja adalah tahapan individu yang berusia 11 sampai 20 tahun. Pada tahapan ini mereka mengalami pubertas, sedang mengalami pencarian jati diri dan penuh pergolakan. Terus gimana sih kamu waktu kamu jadi remaja, kamu silakan mungkin merenungkan dan bisa menceritakan pengalaman kamu ketika kamu menjadi remaja. Terus kamu juga mungkin menilai remaja saat ini kayak gimana sih, lebay, alay, gue dulu nggak kayak gitu gitu ya. Kan ada tanggapan-tanggapan seperti itu. Nah, kenapa kita perlu bahas remaja itu kayak gimana, atau pengalaman kita waktu remaja itu gimana gitu. Karena menurut Santrop, banyak orang yang setelah melalui masa remaja, yaitu masa dewasa muda gitu ya, itu berpikir atau berpersepsi tentang remaja berdasarkan pengalaman mereka waktu remaja. Dulu kok nggak kayak gitu, kok sekarang remaja sekarang kayak gini ya gitu. Dan ketika kita melihat seorang remaja memerankan sesuatu, mencoba melakukan sesuatu, itu karena sebetulnya dia pengen diterima di lingkungannya gitu ya. Nah, ini beberapa meme tentang remaja gitu ya, anak bawah zaman, relationship kebelet famous gitu ya. Misalnya ya pokoknya harus viral, harus pakai baju couple, harus ada relationship goals gitu-gitu ya. Bajunya juga misalnya terbuka, rambutnya dicat kayak gitu-gitu ya. Misalnya sering banget skincarean atau apa kayak gitu-gitu ya. Ini image remaja saat ini misalnya. Nah, terus juga ini saya menemukan kasus remaja yang terbaru saya dapetin, ada remaja umur 17 tahun memperkosa nenek-nenek umur 71 tahun. Sebentar. Bentar ya. Sorry ya, video saya belum muncul ya. Oke. Ya, tadi sorry video saya belum muncul. Saya lanjutkan. Ya, jadi di kasus yang saya temukan gitu ya, bahwa ada di ya sekitar bulan Oktober ada remaja di Kudus gitu ya memperkosa
perempuan yang 54 tahun lebih tua dari dia, yang harusnya usianya sama seperti usia neneknya gitu ya. Dan ini bukan kasus yang pertama dan bukan cuma terjadi di Indonesia, di berbagai negara lain, di Australia, di kemarin saya juga ketemu di India, di Afrika gitu ya, berita-beritanya ternyata ada yang semacam ini. Kok bisa sih kayak gini? Padahal kan kalau dulu waktu saya remaja, kenakalan remaja itu terkait dengan narkoba, free sex, tawuran gitu. Ini malah semakin banyak, semakin beragam gitu ya. Nah, kita akan bahas kenapa itu terjadi, tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang sejarah tentang remaja. Jadi istilah remaja itu baru muncul di di abad 18 dan ke-19 tahun. Di abad ke-19 di antara tahun 1890 sampai 1920 ya. Sebelumnya tuh nggak ada konsep tentang remaja. Pokoknya kalau orang udah puber, ya berarti dianggap sudah dewasa, sudah mandiri, sudah boleh menikah, sudah boleh memiliki penghasilan sendiri gitu ya. Di agama Islam misalnya, kalau udah puber dianggap udah balik, udah punya tanggung jawab dosa dan bisa bertanggung jawab atas dosanya sendiri gitu. Nah, di berbagai budaya juga gitu, ketika sudah puber itu ada upacara khusus, misalnya di Bali itu ikir gigi gitu ya, di Papua ini itu tato ya gitu-gitu, dianggap sesuatu yang istimewa gitu. Nah, baru sudah remaja pada saat revolusi industri, karena pada saat revolusi industri itu dibangun banyak pabrik, butuh banyak orang untuk mengerjakan pekerjaan di pabrik tersebut. Nah, salah satu tahapan usianya adalah usia belasan tahun gitu. Tadinya anak-anak usia belasan tahun ini, kalaupun dia sudah bekerja itu kerjanya di rumahnya masing-masing gitu kan, ikut orang tuanya. Sebentar. Ya, saya lanjut lagi. Masih share screen kan ya? Itu janjian malah nggak ke-share. Oke, share kayaknya ya. Jadi di pada saat sebelum revolusi industri itu semua semua orang yang usianya belasan tahun itu ya kerjanya masing-masing di rumahnya. Jadi nggak ketahuan kalau mereka misalnya melakukan suatu kesalahan gitu ya. Dianggapnya masih dimaklumin sama orang tuanya masing-masing. Hari ini dia nggak kerja, ya udahlah biarin aja kayak gitu, masih digituin. Tapi begitu revolusi industri, semuanya orang anak yang usia belasan tahun ini ada berkumpul dan memiliki kesalahan yang sama, nah itu dianggap bahwa wah, there is something wrong nih gitu kan. Kok bisa sih orang-orang usia belasan tahun ini lakukan kesalahan yang sama, ada pola yang sama, berarti mereka nggak bisa dibilang sebagai orang yang 20 tahunan ke atas karena udah kalau anak orang yang udah 20 tahunan ke atas pekerja pabriknya udah lebih bertanggung jawab gitu. Berarti ini nggak bisa sama. Dulu kan kata Freud, kata Piaget sama aja gitu ya. Ternyata ini ada sesuatu yang berbeda gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri remaja itu berasal dari kata raja. Ada ibu hanem itu berarti yang dirajakan atau merasa dirajakan karena mereka relatif lebih manja gitu ya dibanding orang di atas usia 20-an gitu. Ini adalah masa topan badai ya. Masa penuh gejolak. Selanjutnya, nah ini ada berbagai istilah tentang remaja. Ada kalau dalam bahasa Inggris ada adolescent, ada teenager or teen, ada youth, ada juvenile. Mirip-mirip, cuman yang mungkin kalian harus bisa bedakan adalah kapan menggunakan kata adolescence, kapan menggunakan kata adolescent. Ya, kalau adolescence itu tahapannya. Kalau adolescent itu orangnya. Jadi kalau ngomong tahapan remaja itu adolescence. Tapi kalau remajanya sendiri adolescent. Kalau teenager biasa disingkat dengan teen itu berarti orangnya usianya ada kata teen-nya ya, belasan tahun. Ya.
usia belasan tahun gitu. Nah, terus YOS ini istilah yang cukup baru. United Nations bilang kalau YOS itu usianya 15 sampai 25 tahun gitu. Juvenile itu ya kata lain dari adolescent ya, tapi biasanya juvenile itu sebelum usia 18 tahun. Jadi sebelum diperbolehkan punya identitas pribadi, SIM, KTP kayak gitu ya. Kalau di Amerika 18 ya, kalau di sini 17 gitu. Dan biasanya konotasinya ke negatif gitu. Juvenile delinquency. Kenakalan remaja. Dinilainya bukan adolescent delinquency gitu ya. Jadi tergantung penggunaan. Sama gitu. Nah, kalau belum pada tahu ya, ini ada Princess Disney itu semuanya remaja loh gitu. Jadi kalau Cinderella, Jasmine, Belle, Snow White segala macam itu pemasangannya masing-masing itu ternyata pada usia remaja ya. Paling tua itu 19 tahun nih, 19 tahun si Cinderella. Ya, Snow White itu 14 tahun gitu ya. Terus kalau pernah tahu cerita Romeo and Juliet, Romeo itu usianya 15 tahun, Juliet itu 13 tahun. Itu oke, itu fantasi kan Mbak? Iya, oke, ini fantasi. Tapi ada yang kisah nyata loh gitu ya. Kalau tahu Louis XVI, raja terakhir Prancis, itu dia nikah sama Marie Antoinette, itu Louisnya umur 16 tahun, Marie Antoinette umur 14 tahun. Gitu. Terus kalau pernah dengar juga King Tutankhamun, Raja Mesir, ini raja termuda Mesir yang ditemukan muminya, itu dia waktu jadi raja usia 9 tahun sampai usia 19 tahun ya. Dia meninggal di usia 19 tahun. Jadi dia menjadi raja ketika pada fase remaja ini. Nah, terus kalau pernah tahu cerita David and Goliath atau Nabi Daud dan Jalut gitu ya. Nabi Daud mengalahkan Jalut yang raksasa gitu ya. Itu pada saat remaja, sekitar usia 15 tahun. Ya. Pernah dengar nama Martha Christina Tiahahu? Salah satu pahlawan nasional perempuan. Usianya 17 tahun. Ya. Dan Mukut, dia nama jalan di Jakarta, itu juga 17 tahun. Dan mereka meninggal ketika berjuang pada saat remaja gitu ya. Jadi itu banyak loh remaja gitu ya, yang kita selama ini tahu ternyata usianya masih remaja gitu kan. Jadi wajar misalnya Romeo and Juliet gitu yang kisah cinta paling tenar gitu sampai bunuh diri ya karena pikirannya belum panjang ya ketika itu gitu ya, walaupun di kisah fiksi gitu. Ya itu masa mereka masih remaja. Nah, banyak banget ya kisah-kisah tentang remaja mulai dari Harry Potter, terus apa Twilight gitu ya. Sex Education kalau yang terbaru di Netflix gitu, Riverdale, terus macam-macam nih ya, ada apa dengan cinta gitu ya, itu banyak banget sih cerita tentang remaja gitu. Kenapa? Karena memang banyak hal yang bisa dibahas nih, banyak hal yang menarik nih dari remaja gitu. Nah, pembagian tahap remaja sendiri sebetulnya ada dua ya, ada dua teori, ada yang menyatakan cuma dibagi jadi dua tahap, remaja awal dan remaja akhir. Kalau remaja awal itu 11 sampai 15 tahun, remaja akhir 16 sampai 20 tahun. Ada juga yang bilang dibagi jadi 3 tahap. Gampangnya gini aja, remaja awal itu dari awal pubertas sampai akhir SMP. Ya, tergantung awal pubertasnya kapan, ada yang usia 8 tahun, ada yang usia 9 tahun gitu ya. Nah, remaja tengah masa SMA. Ya. Kan kalau di Inggris kan kelas ya sampai kelas 9 gitu ya. Kalau di internasional gitu ya atau secondary di mid school gitu ya. Nah, itu SMP lah, itu remaja awal. Di high school atau masa SMA itu remaja tengah. Terus remaja akhir itu ketika kuliah gitu ya. D3 atau S1 lah sekitar sampai usia 20-an tahun. Kalau menurut Sarwono di Indonesia itu sampai sekitar usia 22 atau sampai 24 tahun itu masih dianggap sebagai remaja. Kalau di Indonesia ya, jadi ya sekitar masa kuliah ya itu masih dianggap sebagai remaja. Nah, sekarang kita bahas perkembangan fisik remaja. Yang pertama adalah
kita bahas tentang kematangan fisik terdiri atas pubertas, otak, dan seksualitas remaja. Nah, pubertas, apa sih yang disebut dengan pubertas gitu ya? Pubertas itu adalah sebuah periode di mana kematangan organ seksual terjadi, ya, yang tadinya organ seksualnya belum bisa berfungsi, akhirnya bisa berfungsi. Nah, itu yang sebetulnya disebut dengan pubertas. Nah, perubahan tersebut melibatkan banyak hormonal, melibatkan banyak perubahan bentuk fisik gitu ya. Nah, di sini juga kita akan bahas tentang penentunya, kematangan seksualnya, perubahan hormonal, waktu dan variasi citra tubuh, dan kematangan awal dan akhir. Bahas satu-satu. Yang pertama adalah penentu pubertas. Ada beberapa, yaitu hereditas, ya, dari biasanya nggak jauh tuh. Kalau anak perempuan misalnya ibunya pertama kali menstruasi umur 12 tahun, dia sekitaran usia segitu juga. Entah mungkin setahun lebih cepat 11 tahun atau setahun lebih lambat 13 tahun misalnya kayak gitu. Ya, anak laki-laki juga gitu. Akhirnya pubertasnya umur berapa? Dia pasti nggak jauh dari situ. Ya. Terus hormon. Ya, hormon yang membuat terjadinya pubertas ini kan hormon seksual ya, estrogen, progesteron untuk perempuan, androgen, testosteron untuk laki-laki. Nah, kalau jumlah hormonnya lebih banyak gitu ya, maka pada suatu individu maka dia mengalami puber lebih cepat gitu ya. Kalau di perempuan jumlah estrogen progesteron itu bergantung pada jumlah sel telur. Saya pernah jelasin ini di perilaku seksual, di perilaku reproduksi ya, di kelas psikologi faal. Jadi kalau semakin banyak jumlah ovumnya di dalam ovarium si perempuan, maka hormon estrogen progesteronnya juga semakin banyak, maka dia akan semakin awal mengalami pubertas, kayak gitu. Dan akan semakin akhir mengalami menopause. Jadi masanya itu semakin panjang gitu ya. Kalau jumlah sel telurnya semakin banyak. Tapi kalau jumlah sel telurnya lebih sedikit, maka akan semakin akhir mendapatkan pubertas dan semakin awal mendapatkan menopause. Jadi lebih sempit gitu. Terus berat tubuh terkait sama lemak tubuh kok bisa gitu? Karena ternyata estrogen, progesteron, androgen, testosteron adalah hormon yang ada lemaknya, terbuat dari lemak gitu. Dan itu bisa dipicu dengan makanan dari luar ya. Makanan kalau kita makan junk food itu dagingnya, daging ayamnya, daging burgernya itu lebih lunak, lebih enak gitu ya, lebih lembut, lebih gurih, itu karena dapat tambahan si ayam sama si sapinya gitu disuntik hormon dari luar. Hormonnya itu ada di si daging, kita makan, akhirnya kita dapat tambahan hormon seksual itu ke dalam tubuh kita. Akhirnya memicu karena tadi pertambahan jumlah hormon itu bisa membuat pubertas lebih cepat. Jadi itu memicu kita juga individu itu pubertasnya lebih cepat. Padahal aslinya seharusnya belum. Gitu. Aslinya jumlah hormonnya nggak segitu, ditambahin dari luar secara ya dari makanan gitu ya. Jadi biasanya anak-anak yang badannya overweight itu akan lebih cepat puber gitu ya dari yang seharusnya. Nah, maka juga terkait dengan kesehatan gitu kan. Ya, overweight, obesity itu kan jadi isu kesehatan ya. Jadi itu sebenarnya nggak bagus. Oh, berarti lebih cepat puber bagus dong, Mbak? Enggak. Sebenarnya belum tentu kalau itu karena dari makanan. Yang seharusnya nantinya yang seharusnya dia belum menopause malah jadi enggak, udah menopause duluan gara-gara itu gitu. Jadi efeknya panjang gitu ya. Nah, terus kematangan seksual itu terkait dengan tinggi dan berat tubuh. Sebentar. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tes 1, 2, 3. Enggak. Ini pencet resume aja. Live music apa? Maksudnya kalau live music juga suaranya nggak oke. Ya. Masih. Oke, saya lanjut lagi. Ya semoga suara saya jelas ya. Karena banyak noise di sekitarnya. Oke, lanjut kematangan seksual, tinggi dan berat tubuh ini apa namanya saling berhubungan gitu. Jadi ketika laki-laki sudah mimpi basah pertama kali atau perempuan sudah pertama kali menstruasi pertama itu disebut menarche. Ya, nah itulah yang disebut perubahan primer dari seorang individu. Perubahan dari di anak-anak ke tahapan organ seksualnya sudah bisa berfungsi. Kenapa disebut perubahan primer? Karena itu tanda utamanya bahwa organ reproduksinya sudah bisa berfungsi. Kalau dia sudah mimpi basah kan artinya dia sudah bisa mengeluarkan sperma kan. Kalau dia sudah menstruasi berarti kan sudah ada sel telur yang pernah dikeluarkan. Kayak gitu. Ya. Nah, terus kalau perubahan sekundernya adalah perubahan akibat itu yang terjadi di tubuh. Ya kalau laki-laki misalnya jadi tumbuh kumis, dada bidang, suaranya berubah, pecah gitu ya. Terus tumbuh rambut kemaluan, terus kalau perempuan itu misalnya payudaranya yang besar gitu ya, terus kulit yang lebih halus, pinggulnya melebar kayak gitu-gitu ya. Nah, terus perubahan hormonal yang tadi sempat saya bahas, ya akibat dari perubahan primer itu tadi hormon seksualnya diproduksi lebih banyak, hormon seksual itulah yang menyebabkan terjadi perubahan fisik yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, terus waktu dan variasi dalam pubertas, kalau pada anak laki-laki biasanya sekitar usia 10 tahun atau paling enggak usia 13,5 tahun. Jadi kalau seorang anak laki-laki mendapatkan pubertas di usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, sampai 13 tahun setengah gitu, itu masih normal. Oke? Jadi pertama kali dia mendapatkan mimpi basah di usia 10 tahun, atau 11 tahun, atau 12 tahun, 13 tahun, itu masih rentang yang normal. Nah, terus selama kurang lebih sekitar 3-4 tahun kemudian itu terjadi perubahan fisik dia kan, suara dia pecah, terus mulai tumbuh kumis dan segala macamnya, yang akhirnya itu berakhir di usia 3 tahun dari setelah dia pertama kali dapat mimpi basah pertama kali itu. Misalkan kalau dia 10 tahun dapetin basah pertamanya itu, maka akan berakhir sekitar masa pubertasnya itu di usia 13 tahun kayak gitu. Ya, apa yang 13,5 tahun berarti sekitar selesainya pubertas itu di usia 17 tahun. Gitu. Jadi kalau pada anak laki-laki ada masa pubernya gitu. Tapi kalau anak perempuan itu menstruasi pertamanya itu di sekitar usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun sampai kira-kira 15 tahun. Jadi kalau pertama kali dapat mensnya di usia 14 tahun masih normal nggak, Mbak? Masih normal. Pokoknya sampai 15 tahun itu masih normal. Gitu. Ya. Nah, ya kalau pada anak perempuan masa puber itu ditandai dengan ya sama sekitar 3 tahunan itu misalnya mens yang masih nggak teratur gitu ya. Bulan ini mens atau bulan depannya mens gitu ya, atau bulan depannya jadi 2 kali sebulan mensnya kayak gitu-gitu. Harinya jadi nggak seminggu, lebih dari seminggu atau kurang dari seminggu, masih nggak teratur. Nah itu masih masa
pubertasnya. Sampai akhirnya dia udah teratur tuh sebulan sekali, sekitar seminggu kayak gitu ya. Tapi itu sudah lewat masuk pubertasnya. Nah, tadi kan saya bilang itu tahapan yang normalnya ya, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, kalau yang berbeda secara dari umum dari normalnya, itu kalau dapat pubernya lebih cepat, namanya precocious puberty. Jadi anak laki-laki yang udah mimpi basah di usia 8 tahun, di usia 9 tahun gitu. Nah, itu kan di bawah usianya gitu ya. Nah, itu namanya precocious puberty. Anak perempuan juga tadi kan seharusnya dia dapat menstruasi pertamanya yang normal itu di usia 9 tahun. Tapi dia dapat menstruasi pertamanya umur 8 tahun udah mens, umur 7 tahun udah mens. Nah, itu precocious puberty. Pubertas yang terjadi lebih cepat. Ya. Nah, kebalikannya kalau pubertasnya itu mimpi basahnya atau menarkenya itu lebih lambat. Harusnya kan tadi paling akhir 13,5 tahun ya, anak laki-laki mengalami pubertas, itu mimpi basah pertamanya. Nah, ini ada anak laki-laki baru mimpi basah umur 15 tahun. Nah, itu berarti kan lebih lambat. Atau anak perempuan baru menarke umur 16 tahun. Nah, itu lebih lambat. Itu namanya delay puberty. Pubertas yang terlambat gitu, ya. Nah, ada akibatnya tuh si precocious sama delay puberty itu gitu. Secara yang precocious puberty itu dia merasa dia lebih, kalau anak perempuan dia lebih puas dengan sosoknya, namun di masa akhir dia kayak apa namanya, dia lebih ngerasa lebih feminim lah kayak gitu di satu sisi, karena kan dia lebih dewasa duluan gitu ya. Nah, anak laki-laki juga ngerasa bahwa dia lebih positif memandang dirinya gitu. Tapi di akhir usia 30-an, anak laki-laki yang precocious puberty itu jadi lebih juga punya banyak eksplorasi diri gitu ya. Pilihan hidup, karir, prestasi kayak gitu. Nah, tapi ternyata ada dampak kan positif dong berarti Mbak ya. Ternyata ada dampak negatifnya juga ya gitu. Yang precocious puberty jadi punya sex problem, eating problem, jadi kayak, aduh kok kan gue gemuk nih, jadi kayak misalnya jadi bulimia gitu ya, jadi pengen diet berlebihan, terus jadi juga misalnya malu gitu ya sama teman-temannya, karena kok dia udah duluan teman-temannya belum, dia nggak bisa cerita sama orang yang seumuran kayak gitu ya. Itu kekurangannya sih, lainnya sih positif ya. Nah, kalau yang delay, anak perempuan itu jadi kayak nggak nyaman, nggak puas sama tubuhnya. Kok teman-teman gue udah semua, gue belum ya gitu. Gue ada apa, ada masalah apa ya gitu. Bisa jadi stres sendiri tuh gitu. Tapi setelah dia akhirnya menstruasi gitu ya, dia akan lebih happy gitu. Nah, laki-laki yang late puberty akan merasa positif gitu ya, bahwa dia merasa lebih identitasnya lebih kuat di akhir usia 30-an. Kemudian bahas tentang citra tubuh atau body image ya, ini salah satu permasalahan remaja gitu ya, bahwa remaja sangat memperhatikan bentuk tubuhnya, wajahnya gitu ya. Nah, ya kalau misalnya citra tubuhnya positif, mau bagaimanapun keadaan tubuhnya, dia akan memandang dirinya bagus gitu ya. Ini kan akan berpengaruh terhadap self-konsep, terhadap self-esteem gitu ya. Kalau sebagus apapun tubuhnya, kalau dia ngerasa citra tubuhnya jelek gitu, buruk, dia masa kok gue gendut ya, padahal dia tuh udah kurus banget gitu, tapi dia ngerasa gendut gitu. Nah, gitu. Terus kemudian kita bahas tentang otak. Ya kan kalau menurut Piaget sudah berhenti ya tahapan formal operasional gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat dari tahapan terakhir kognitif kan formal operasional kalau menurut Piaget ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi biopsikologinya, ternyata pada saat remaja itu terjadi perkembangan otak yang cukup signifikan.
yaitu di prefrontal cortex, terutama lobus frontalis ya di sini ya. Nah itu lobus frontalis baru matang sempurna di atas usia 20-an. Sementara amigdala itu sudah paling paling matang itu udah di usia remaja. Gitu. Apa akibatnya? Amigdala adalah pusat emosi. Segala jenis emosi kita ada di amigdala. Dia mengeluarkan emosi, sementara si prefrontal cortex itu untuk mengontrol emosinya. Kalau saya suka omongin, kamu nonton Inside Out gitu ya, bagian apa tempat si joy, sadness, anger gitu ya, ada kontrol panelnya itu dekat matanya si namanya si Riley. Nah, itulah prefrontal cortex, tempat untuk mengontrol emosinya. Nah, jadi akibatnya apa tuh? Pusat emosi yang sudah pusat pengontrolan emosinya belum. Akhirnya emosi yang keluar itu tidak terkontrol dengan baik. Makanya itu yang jadi gampang galau, gampang berubah moodnya, labil kayak gitu-gitu. Ya, ini apa namanya letaknya ya. Terus di sini juga ada corpus callosum. Nah, corpus callosum ini penghubung antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri kan. Nah, jadi ternyata di sini juga berfungsi terkait dengan emosi, ya. Yang jadi dia juga antara lobus prefrontal apa namanya jadi berpengaruh terkait dengan kontrol emosinya. Kemudian berikutnya masih di sisi domain fisiknya adalah seksualitas remaja ya. Dan tahap perkembangannya disebut oleh Freud genital stage ya, dan kelaminnya akhirnya berfungsi, maka timbul gairah seksual pada remaja gitu. Nah, terus disinilah dia juga mengembangkan identitas seksualnya. Nanti akan kita bahas ya identity ya. Saya itu perempuan atau laki-laki, orientasi seksual saya apa, saya feminin atau maskulin, kayak gitu-gitu ya. Terus waktu perilaku seksual remaja, faktor-faktor risiko, penggunaan kontrasepsi, infeksi yang ditularkan secara seksual setelah kehamilan pada remaja. Ini biasanya bahasnya kalau saya pengabdian tentang sex education ya. Gitu. Kalau panjang lebarnya sih ada ini spesifik gitu yang ngomongin ini panjang soalnya. Ini pasti saya usahakan bersingkat saja dulu. Pertama adalah mengembangkan sebuah identitas seksual. Dia mengembangkan perasaan seksualnya, identitas seksualnya berupa faktor-faktor fisik, sosial, budaya, terus perilakunya. Oke, kalau saya merasa organ kelamin saya adalah organ kelamin perempuan, maka saya harus bertindak bagaimana sebagai perempuan. Terus saya harus orientasi seksual saya apa ya, kayak gitu. Itu mulai pada remaja. Kalau anak-anak sih belum, kayak gitu, belum merasakan. Dan dia cuma tahu, oke, saya perempuan, terus kayak gitu ya, sampai situ. Ya. Terus untuk perilaku seksual remaja gitu ya, mereka sudah mulai mencoba mencari tahu kegiatan-kegiatan seksual, atau mungkin beberapa melakukan gitu ya. Ini kalau di luar negeri udah sekitar 76% dan 63 di Jamaika, 63% di Brazil, 50% di Amerika sudah melakukan intercourse ya. Sebenarnya di Indonesia kalau menurut penelitiannya Dr. Boyke sekitar 18-20%, tapi ini beberapa tahun yang lalu bisa saja sudah meningkat ya. Karena di sini Sinovac Research di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, kota-kota besar di Indonesia menyatakan bahwa 44% sudah melakukan hubungan seksual di usia 16 tahun sampai 18 tahun, 16% di usia 13, 19, 15 tahun. Nah, terkait dengan perilaku seksual itu apa saja ada faktor risikonya ya? Secara emosi belum siap karena tadi belum berkembang dengan sempurna. Terus juga jadi terkait dengan perilaku berisiko lainnya seperti penggunaan obat terlarang, kenakalan remaja, tawuran kayak gitu ya. Ternyata itu saling berhubungan. Dan faktor pencegahnya setelah adalah komunikasi dengan orang tua, maternal, seks ya, terutama dari ibu ke anaknya, anak perempuan, ayah ke anak laki-laki, kayak gitu.
lagi ngomong bahwa seks itu tabu, ya harus diomongin. Kalau enggak, remaja akan mencari tahu dari yang lain. Prestasi akademik misalnya, ya waktu sebelum pandemi kan ada banyak peraturan bahwa harus jam 7 malam harus di rumah, harus belajar gitu. Atau kegiatan ekstrakurikuler yang menuntut remaja banyak beraktivitas sehingga dia udah capek, sehingga dia nggak sempat melakukan kenakalan-kenakalan remaja gitu ya. Penggunaan kontrasepsi di beberapa negara ya karena memang merasa bahwa mencegah remaja melakukan free sex itu susah, akhirnya ya mereka berusaha mencegah dampaknya gitu. Dampak dari free sex itu apa sih? Kehamilan sama penyakit seksual gitu kan. Ya makanya menggunakan alat kontrasepsi ini gitu. Ya ini infeksi yang ditularkan secara seksual kebanyakan sih AIDS ya, tapi bukan cuma AIDS ya, ada macam-macam sih. Ada gonorea, ada sifilis kayak gitu-gitu. Ya. Herpes. Juga kehamilan pada remaja. Kehamilan pada remaja ini kalau kamu nonton 2 garis biru ya, itu tuh menjawab banget deh gitu ya. Kenapa beresiko? Karena satu, walaupun udah dinikahin gitu ya, dulu ada pernikahan dini gitu ya, sinetron gitu. Ya mereka belum siap gitu ya, terutama zaman sekarang ini mereka belum siap, mereka masih mau sekolah, mereka masih ditanggung oleh orang tuanya, belum punya pekerjaan sendiri gitu. Dan ternyata kan organ reproduksinya tuh baru berkembang, baru berfungsi gitu, ya belum siap kena kehamilan gitu. Jadi biasanya kehamilan pada remaja tuh rentan gitu, rentan keguguran, rentan anak yang dilahirkan kurang sempurna gitu ya. Dan secara emosional juga ya walaupun di Amerika sekalipun yang katanya sudah bebas tetap aja malu gitu ya, tetap aja beban harus hidupin anak sementara dia sendiri aja juga belum jelas gitu kan, masih banyak cita-cita yang harus diraih tapi nggak bisa gitu kan gitu. Jadi banyaklah bahayanya. Nah terus isu tentang kesehatan remaja berikutnya, bahas satu-satu kesehatan remaja, kita ngomong tentang nutrisi olahraga, pola tidur, terus penyebab kematian di masa remaja. Ini nutrisi, ya masih sama seperti anak-anak atau nanti di tahapan berikutnya ya terkait dengan pola makan ya. Ada yang kalau kebanyakan makan makanan cepat saji ya jadi resikonya banyak, overweight, obesitas, mungkin jadi penyakit-penyakit berisiko tinggi yang mungkin yang akan alami di usia dewasa muda gitu ya. Dan olahraga itu sebaiknya sudah lakukan sejak remaja ya, lakuin gitu ya saya. Terus ya nonton televisi itu juga jadi mengakibatkan rendahnya kebugaran fisik karena kan duduk doang gitu ya. Pola tidur remaja itu harusnya tidur 8 jam sehari ya, kalau misalnya kurang gitu jadi ada dampak kesehatan, mudah lelah, di sekolah nggak konsen gitu ya, terus jadi insomnia gitu. Nah penyebab kematian di kalangan remaja itu karena kecelakaan akibat kecerobohannya ya, melampaui batas kecepatan, ngebut-ngebutan, nggak menjaga jarak, di bawah pengaruh alkohol gitu ya, obat-obatan, atau ngerasa kurang pengalaman tapi cocok aja apa gitu ya. Terus atau karena pembunuhan terlibat tawuran antar geng kayak gitu-gitu ya, atau bunuh diri. Nah ini semakin meningkat ya sejak tahun 1950-an, semakin banyak remaja yang mengalami bunuh diri. Terus penggunaan obat-obatan ya kita bisa bahas dari peran perkembangan orang tua, kawan dan pendidikan. Orang tua, peran perkembangan orang tua, kawan dan pendidikan itu sangat penting untuk mencegah individu menyalahgunakan obat-obatan ya. Ya biasanya yang menggunakan obat-obatan ini kalau karena masalah di rumah gitu ya, paling besar tuh kira-kira itu dia, paling ada masalah di rumah jadi dia lari obat-obatan karena lingkungan pertemanannya jadi kayak gitu ya.
Pak orang tuanya sering melakukan komunikasi yang baik dengan anaknya, juga pergaulan pergaulan yang baik kayak gitu juga sekolah gitu ya. Sekarang kan banyak sekolah-sekolah konseling konselor ya di sekolah ya, itu cukup berperan untuk mencegah remaja melakukan penyalahgunaan. Dan pola makan ada anoreksia dan bulimia. Ya, kalau anoreksia itu dia berusaha mencegah makan supaya dia nggak mau makan gitu ya. Benar-benar juga kalorinya, kalau bisa makan sekali terus kalorinya dikit banget gitu. Jadi dia mau makan sedikit apapun merasa gendut gitu ya, merasa timbangan dia masih nggak ideal gitu. Nah, ini adalah gangguan ya, ini harus diobati gitu. Nah, harus diterapi gitu. Nah, kalau bulimia dia masih makan tapi makanannya dimuntahin gitu. Jadi dia makan nih cuma pengen supaya kayak ngerasa kenyang aja, tapi belum sampai saluran pencernaan, baru sampai di kerongkongan gitu di apa ya, sodok-sodok tuh gitu kerongkongannya supaya keluar lagi, supaya pengen muntah terus dikeluarin makanannya. Itu semua perkembangan fisik. Sekarang kita ke perkembangan kognitif. Ya, kognisi remaja ada tentang teori Piaget, egocentrisme, serta pemrosesan informasi. Yang sudah kita pernah bahas di tahapan remaja itu adalah tahap operasional formal atau formal operasional. Mereka sudah bisa berpikir abstrak, sudah berpikir idealisme, sudah bisa berpikir sebab akibat, saintifik, terus bisa berpikir logis, memecahkan masalah, hipotesis gitu ya, dan bisa memuji hipotesisnya gitu. Kalau di matematik tuh kelihatan banget tuh dia sudah bisa melakukan penghitungan misalnya persamaan kuadrat, logaritma gitu ya, bilangan imajiner, limit. Nah itu tuh semuanya di formal operasional tuh. Kalau misalnya konkret operasional testing nggak bisa gitu ya. Nah, tapi ternyata teori Piaget itu ada pro kontranya, bahwa ada kok sebetulnya gitu ya, bahwa orang-orang yang sudah bisa melakukan formal operasional di bawah usia remaja, atau ada yang usia di atas remaja masih belum bisa gitu. Jadi gitu ya, dan ya budaya sebetulnya memiliki peranan gitu untuk membentuk pemikiran kognitif itu gitu. Kalau Piaget kan bilangnya enggak ya gitu. Tapi setidaknya Piaget sudah berjasa menciptakan teori tahapan perkembangan kognitif sebenarnya. Terus ada yang disebut dengan egosentrisme remaja. Jadi yang disebut dengan egosentrisme remaja ini agak beda dengan egosentrismenya pada masa early childhood ya. Ada. Nah kalau di remaja itu egosentrisme itu dia merasa sudah semakin sadar tentang dirinya sendiri, dan karena terkait dengan pembentukan identitas ada dua macam nih. Remaja itu sadar, yakin tentang dirinya sendiri itu gimana gitu. Yang pertama yang namanya imaginary audience. Dia remaja yang mengalami imaginary audience itu merasa dia itu adalah pusat perhatian semua orang. Dia ngerasa kayak ada disorot di panggung, di tengah-tengah panggung dapat sorotan lampu gitu. Jadi dia ngerasa semua orang selalu memperhatikan dia. Gitu. Nah, jadi dia ngerasa melakukan gimana pun caranya supaya dia dapat pujian, dapat hal-hal positif dari orang-orang sekitarnya, karena dia ngerasa dia tuh sedang disorot. Gitu. Tapi ada juga remaja yang kebalikannya, yang personal fable. Dia ngerasa bahwa ya dirinya tuh unik gitu, bahwa dia nggak peduli diperhatiin orang atau enggak, ya gue mau jadi jadi diri gue sendiri gitu ya, yang gue mau mandi kayak nggak mau mandi kayak gitu, gue itu pokoknya diri gue gitu. Sementara kalau yang menjadi audiens tuh yang berusaha kelihatan oke di mata orang-orang kayak gitu ya. Nah ini pengertian. Jadi kalau yang mengenai selanjutnya ya,
imagery audience itu dia jadi dikit-dikit self kritik ya, self admiration, jadi mengarah ke narsis kayak gitu ya. Jadi gampang ngerasa malu gitu kalau misalnya gue ini, dia peduli banget komenan seleb kalau misalkan di Instagramnya atau di media sosialnya gitu. Kayaknya kalau personal Facebook ya orang mau komen apapun di medsosnya misalnya ya bodoh ini gue gitu. Nah jadi dia ngerasa dirinya unik gitu. Ya. Manifestasi dari kedua tipe tersebut ada pseudo stupidity, dia kebodohan yang semu gitu, jadi kayak kelihatan bodoh padahal sebenarnya mereka cerdas gitu ya, bahwa yang populer tuh kelihatan jadi apa ya, kelihatan kalau orang yang terlalu cerdas tuh dianggap teman-teman pergaulannya misalnya nggak oke nih, yang penting gaul nih gitu, akhirnya dia berusaha kelihatan bodoh gitu ya, padahal sebetulnya lebih cerdas. Nah itu pseudo stupidity. Nah atau apparent hypocrisy ini untuk yang personal fable. Jadi dia melanggar aturan-aturan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat ya, karena ya nggak peduli, yang penting gue jadi diri sendiri, mau itu melanggar gue juga melanggar sebelum aman kayak gitu. Jadi misalnya apa sih biasanya anak-anak pang gitu ya yang lakukan atau yang nggak peduli deh mau rambut gue berantakan mau gue nggak mandi gitu gitu. Terakhir adalah tentang pemrosesan informasi terkait pengambilan keputusan. Jadi mereka mengambil keputusan terkait dia mau temenan sama siapa, mau sekolah di mana, ya. Dia sudah berusaha untuk mengambil keputusannya sendiri, walaupun sebenarnya udah sekolah di sini kok pengen pindah ya, gitu. Terus tapi jadi mudah juga dipengaruhi ya, makanya hati-hati apalagi di masa kuliah yang dicuci otaknya gitu ya oleh organisasi-organisasi tertentu dengan diserang pemikiran kritisnya gitu. Jadi memang harus cari tahu lebih banyak lah, dengan justru jadikan kelebihan berpikir kritis itu gitu. Jangan jadi oh ya udah benar juga ya katanya. Harusnya kan kalau orang yang berpikir kritis bisa mencari tahu lebih benar nggak sih omongan ini gitu ya. Terus terkait terakhir adalah tentang sekolah. Kita satu persatu. Yang pertama adalah transisi dari SMU ke SMA. Itu ada yang namanya fenomena top dog. Jadi waktu SD, kelas 6 SD kan dia udah paling tinggi nih. Ya. Di waktu SD kan nggak ada apa sih ospek ya, waktu SD kan nggak ada tuh anak kelas 6 SD, ospek anak kelas 1 SD kan nggak ada ya. Nah dia udah paling tinggi nih, kakak kelas nih kelas 6 SD. Kelas 1 di ospek gitu ya, di pelonco gitu kalau bahasa dunia itu sih, dikerjain kakak kelas kayak gitu. Nah itu jadi dok gitu ya, jadi yang paling dikerjain kayak gitu-gitu. Terus akhirnya wah gue udah kelas 2 sekarang gantian nih ya gue yang melonco adik kelas gue. Terus apalagi udah kelas 3 udah yang paling berkuasa, udah kelas 3 SMP udah paling berkuasa, jadi topnya balik lagi kelas 1 SMA balik lagi jadi dok tuh, tetap dok. Itu lagi terjadi sampai kelas 3 SMA jadi top lagi, masuk kuliah tingkat pertama jadi dok lagi gitu ya. Jadi top doknya beberapa kali terjadi gitu. Terus kalau yang efektif ya macam-macam ya, tergantung waktu itu kan saya udah ngasih tahu ya beberapa jenis sekolah. Di remaja juga ada yang namanya negeri, swasta, terkait dengan pesantren atau boarding school atau sekolah yang agama gitu ya. Misalkan kalau di Islam tuh Sanawiyah, Aliyah gitu. Kalau di Kristen juga mungkin ada sekolah khusus Kristen kayak gitu ya. Atau sekolah alam yang mungkin ada ya. Biasa sekolah alam untuk anak-anak ya, atau homeschooling. Tapi kalau homeschooling masih ada sih ya remaja. Gitu. Nah, itu tergantung remajanya ya. Nah, perilaku butuh sekolah yang seperti apa, dan biasanya mereka sudah bisa memutuskan sendiri gitu. Nah, di Amerika itu banyak banget remaja yang putus sekolah sampai akhirnya ada program I have a dream gitu ya. Jadi I have gitu ya singkatannya, I have a dream, supaya sekolah bisa mencapai titik
kamu tuh mau jadi apa nantinya. Kurikuler, hobinya, atau untuk minat bakatnya, ya, sehingga bisa menurunkan tingkat depresi, menurunkan kenakalan. Nah, saya terima kasih.